Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili kelompok 2 dengan anggota saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Arsan Hajia. Kedua, Ulan. Tiga, Novi. Keempat, Rizka. Kelima, Rahma. Akan membawa presentasi dengan tema kebutuhan anak sekolah dasar. Bagi yang belum mengetahui apa itu, berikutnya adalah penampakannya. Permasalahan pada anak usia SD. Walaupun pertumbuhan fisik anak SD cenderung lambat, namun tak dapat disangka bahwa kebutuhan gizi yang seimbang di usia SD tetap perlu dipastikan. Hal ini meningkat pada usia SD. Anak berada pada masa pertumbuhan yang kelak akan berpengaruh dari masa ke masa selanjutnya. Dikatakan bahwa menjelang usia 6-12 tahun anak menjadi lebih tinggi dan berat. Hal ini karena pada usia tersebut terjadi perkembangan selektual dan muskular yang banyak berkaitan dengan jaringan tulang atau rangka dan otak seseorang. Di lain pihak, perkembangan motorik pada SD pun sudah lebih sempurna dan tertera. Itulah sebabnya anak-anak SD sudah dapat dilatih untuk berbagai kegiatan olahraga yang perlu koordinasi gerakan. Namun agar dapat dilatih dan perkembangannya lebih sempurna, anak memerlukan gizi yang baik, khususnya yang mencakup 4 sehat 5 sempurna. Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat terganggu dari faktor bawaan dan lingkungan. Oleh karena itu, dipengaruhi oleh faktor bawaan, maka perkembangan fisik dapat dikatakan. Anak yang kekurangan gizi dalam pertumbuhannya akan bermasalah di kemudian hari. Tidak hanya kekurangan berat badan, tetapi juga dapat berpengaruh pada perkembangan lain, seperti segi intelektual maupun emosi. Pola makan yang salah juga dapat menjadi masalah yang serius, karena akan menyebabkan perkembangan badan tidak seimbang, misalnya kegemukan. Penyakit juga dapat berpengaruh dalam perkembangan anak. Selain nutrisi juga berbagai imunisasi yang telah diperoleh anak di masa pertumbuhan. Anak yang kekurangan rangsangan fisiologis dari keluarga yang mengalami kegagalan nonogenik umumnya bukan terjadi pada keluarga miskin, tetapi bisa terjadi pada keluarga yang baik sosial ekonomi, karena faktor penyebab lebih keluarga yang tidak harmonis, tidak teratur dalam banyak hal, dan banyak mengalami stres. Kesehatan dan prestasi belajar. A. Hubungan gizi dengan kesehatan. Kenyataannya, kesehatan dan gizi atau nutrisi yang baik cenderung lebih banyak dialami anak yang sehat dan cukup mendapat makanan yang bergizi daripada yang tidak. Anak menjadi sehat karena penanaman orang tua akan pentingnya hidup sehat yang ditandai dengan tidur yang cukup, makan secara teratur, dan lain-lain. Hal ini merupakan karakteristik dari anak yang dapat menyesuaikan diri. Anak semacam ini tidak hanya sadar akan kesehatan, tetapi juga menyadari akan kesempatan yang diberikan orang tua untuk memperhatikan kesehatan mereka. Harlow 1986. Sebagaimana diungkapkan pada kegiatan belajar yang lalu, ketegangan emosional yang dialami ibu atau orang tua akan berpengaruh pada pertumbuhan anak. Lecoq dan Keylor dalam Fasta DKK 1992 menjelaskan bahwa anak berbakat mungkin berasal dari lingkungan di mana semua anak tumbuh lebih besar karena mendapat gizi dan perawatan kesehatan yang lebih baik. B. Hubungan gizi dengan kepribadian dan emosionalitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan dan gizi yang baik merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang diimunisasi selama masa-masa pertumbuhannya akan tumbuh lebih cepat daripada anak yang tidak diimunisasi.
Bagaimana hubungan gizi dengan kepribadian sebetulnya telah dibahas secara sepintas pada kegiatan belajar terdahulu. Dikatakan bahwa kekurangan gizi dapat berakibat anak menjadi rewel atau mudah marah. Kelebihan makan pun dapat memberikan efek psikologis yang negatif pada anak. Penelitian Cravioto DKK dalam Ihsan 1986 menyimpulkan bahwa kekurangan gizi pada usia kurang dari 2 tahun selain berhubungan dengan tingkat intelijensia, juga berhubungan dengan perilaku penyesuaian diri anak. C. Hubungan gizi dan kecerdasan. Sebagaimana diketahui, setiap anak berbeda dalam kemampuan intelektualnya. Faktor lingkungan yang berpengaruh besar dalam perkembangan intelektual anak adalah nutrisi atau gizi dan rangsangan. Keduanya memegang peranan selama masa bayi dan masa kanak-kanak awal. Kekurangan gizi atau malnutrisi dapat mempengaruhi perkembangan otak. Sudah tentu, hal ini akan berpengaruh pada kemampuan anak untuk belajar. Jika malnutrisi tidak ditangani secepatnya pada masa itu, maka pertumbuhan dan perkembangan otak akan terhambat selamanya. Akibatnya, anak memiliki kemampuan yang kurang dalam segi intelektualnya. Harlock 1978. Anak yang kekurangan gizi juga dapat berakibat mengalami kelambanan dalam pertumbuhan dan berpengaruh pada masa remajanya. Kekurangan gizi dapat merusak organ-organ pencernaan dan fungsi-fungsi pertama kehidupan, karena pertumbuhan otak yang sesungguhnya justru terjadi pada masa ini. Fasta DKK 1992. Penelitian Sumantri 1978 atau Sosmalija 1986 menunjukkan bahwa kekurangan zat besi atau anemia dapat mempengaruhi kemampuan menalar, prestasi belajar, dan konsentrasi. Di pihak lain, Chase dalam Ihsan 1986 menyimpulkan apabila anak baru mengalami kekurangan gizi setelah masa perkembangan otak yang pesat, maka gangguan perkembangan intelijensia tidak terjadi. Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana kondisi kekurangan gizi dapat berpengaruh pada perkembangan intelijensia sebagai bagian dari perubahan fisik di otak karena pengaruh dari tingkat energi. Pada bayi umumnya lebih acuh tak acuh atau lesu, seolah-olah tidak ada energi untuk berinteraksi sosial. Sikap acuh tak acuh mereka mungkin karena adanya kerusakan di saat periode kritis dalam perkembangannya. Cravioto dan Arieta 1986 dalam Fasta DKK 1992. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gizi berperan terhadap tingkat kecerdasan seseorang maupun kinerja anak dalam suatu KB3 Teori Kebutuhan dan Penerapannya bagi anak usia SD. Ada teori kebutuhan dari Maslow, ada 5, yaitu 1. Kebutuhan jasmani, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan saling memiliki dan mencintai, 4. Kebutuhan untuk menghargai, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Seperti gambar di atas, kebutuhan-kebutuhan itu bertingkat di dalam intensitasnya. Lebih jauh dikatakan bahwa manusia digerakkan oleh 2 sistem kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar, basic needs, terdiri dari kebutuhan fisiologis, makan dan minum, serta psikologis, rasa aman, cinta, dan penghargaan, serta multi need dianggap sebagai kebutuhan untuk berkembang karena kegiatan-kegiatannya berhubungan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kekurangan tetapi diperlukan untuk perkembangan. Di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut, kebutuhan aktualisasi merupakan kebutuhan yang terpenting untuk memahami perkembangan anak.
dan perkembangan kepribadian anak. Aktualisasi diri sebagai proses dapat mengarahkan suatu pertumbuhan atau perkembangan anak. Motivasi intensif. Motivasi merupakan suatu kecenderungan di dalam diri seseorang untuk bertindak mencapai suatu tujuan konkret guna memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Faktor penguat reinforcement dapat memperkuat kebiasaan dan potensi reaksi yang efektif, dan besarnya penguat merupakan sesuatu yang penting dalam belajar. Hadiah atau penguat dapat membantu suatu proses belajar menjadi lebih baik, dan kebiasaan juga dapat diperkuat jika besarnya hadiah atau penguat diberikan langsung begitu tujuannya tercapai. Namun, lebih baik motivasi intensif lebih pada kinerja daripada variabel belajar. Harga diri menunjukkan pada evaluasi dan dimensi efektif dari konsep diri. Harga diri menunjukkan gambaran diri. Struktur dari harga diri sangat tergantung dari informasi bagi anak dan kemampuan untuk memproses informasi tersebut. Suatu penelitian yang menarik tentang hubungan orang tua dengan anak serta harga diri sebagai berikut. 1. Menunjukkan ekspresi dari perhatian. 2. Tanggap pada masalah anak. 3. Harmonis di lingkungan rumah. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan keluarga. 5. Menghargai kompetensi anak dan siap membantu anak jika diperlukan. 6. Menetapkan aturan secara adil. 7. Adanya kebebasan yang diberikan untuk anak dengan batasan-batasan tertentu. Menurut Santrok 2002, beberapa faktor seperti penerimaan orang tua dan membebaskan anak dengan batasan-batasan tertentu bukan merupakan sebab harga diri anak tinggi, tetapi lebih bijak jika dikatakan bahwa keduanya berhubungan dengan tingginya harga diri anak. Namun, dukungan dan penerimaan kelompok sebaya dan orang tua dapat berpengaruh besar dalam pembentukan harga diri anak. Kecenderungan aktualisasi diri ditunjukkan pada perkembangan diri, kemandirian, dan kebebasan dari luar. Peran orang tua dan guru sangat besar dalam perkembangan diri anak dalam segi apapun. Usahakan dalam pemberian dukungan dan bimbingan orang tua maupun guru tidak menetapkan standar yang terlalu tinggi, sehingga sulit pada sekolah pada kepribadian. Dimensi terpenting dari perkembangan kognitif di masa anak-anak usia SD adalah prestasi anak. Kita biasanya termotivasi untuk melakukan sesuatu sebaik-baiknya, mencapai suatu keberhasilan lingkungan kita, menjelajahi rasa antusias dan rasa ingin tahu kita dari suatu lingkungan, dan mencapai kesuksesan setinggi mungkin. Dalam hal ini, kita hidup dalam lingkungan yang berorientasi pada prestasi dengan standar ukuran bahwa keberhasilan diperlukan dorongan untuk bersaing, keinginan untuk menang, motivasi untuk melakukan sesuatu sebaik-baiknya. A. Hasrat berprestasi. Hasrat berprestasi menunjukkan keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk mencapai yang terbaik, memperluas usaha untuk mencapai sesuatu. Berbagai penelitian telah menghubungkan prestasi dengan respon yang berkaitan dengan aspek dari pengalaman dan tingkah laku individunya. B. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu motivasi intrinsik yang merupakan harapan dalam diri atau internal untuk berhasil dan melakukan sesuatu untuk diri sendiri, dan motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh penghargaan atau hukuman dari luar diri atau eksternal. Contoh dari kedua motivasi ini yaitu seorang mahasiswa bekerja keras karena keberhasilan dalam pendidikan itu penting, maka yang berperan pada dirinya adalah motivasi intrinsiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Leport dan Hodel dalam Fitrit dan Suk 2008 mengemukakan 4 sumber dari motivasi intrinsik, yaitu tantangan, rasa ingin tahu, kontrol, dan juga fantasi atau daya hayal. C. Orientasi mastery dan orientasi helpless.
Berkaitan dengan motivasi intrinsik dan pentingnya usaha dalam mencapai keberhasilan, maka orientasi misteri berperan dalam diri seseorang. Henderson dan Dweck 1990 yang merupakan ahli psikologi perkembangan menemukan bahwa pada anak-anak dan remaja ditemukan dua reaksi yang berbeda dalam menghadapi suatu tantangan. Ada beberapa karakteristik orang tua dari anak-anak yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, yaitu hangat, memberikan bimbingan dan kontrol berdasarkan standar tertentu. C. Menanamkan kemandirian pada anak. Dalam kaitannya dengan karakteristik tersebut, Baurin dalam Sekor 1996 menunjukkan bahwa pola asuh autoritatif cenderung memberikan dampak positif dalam prestasi anak. Di lain pihak, sikap orang tua yang kurang terlibat dan jurang membimbing serta terlalu mengontrol dan sibuk menanyakan pekerjaan rumah justru akan menghambat prestasi dan motivasi anak. Inilah presentasi kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari ulasan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.